Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati. Pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah, khususnya tentang dokumen-dokumen yang akan diupload ke Sispena. Video ini merupakan video ketiga dari 7 video yang berbicara tentang dokumen-dokumen yang akan diupload ke Sispena. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, salah satu tugas atau kewajiban sekolah atau madrasah atau panitia akreditasi adalah mengunggah atau mengupload sejumlah dokumen dan bukti kinerja di Sispena. Tentunya kalau aplikasi Sispena sudah bisa diakses. Saat ini ketika video dibuat, Sispena masih belum bisa diakses. Sebenarnya mengupload dokumen itu tidaklah sulit, karena untuk mengakses Sispena, username dan password yang digunakan adalah NPSN sekolah atau madrasah. Hanya saja, sebelum mengunggah dokumen di Sispena, tentu harus dipilih dulu dokumennya, karena ada kalanya tidak semua dokumen yang dibutuhkan itu diupload di Sispena. Misalnya, untuk butir kinerja nomor 20 yang berbunyi, guru melakukan evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja. Dokumen yang dibutuhkan untuk butir kinerja nomor 20 ini adalah laporan kegiatan guru dalam evaluasi dan refleksi diri berdasarkan hasil penilaian siswa, teman sejawat, serta kepala sekolah. Kedua, rekaman audio atau video atau CCTV. Ketiga, laporan kegiatan diseminasi hasil evaluasi diri dan refleksi diri. Tetapi, yang diunggah di Sispena adalah laporan kegiatan guru dalam evaluasi dan refleksi diri berdasarkan hasil penilaian siswa, hasil penilaian teman sejawat dan kepala sekolah, dan laporan kegiatan diseminasi hasil evaluasi diri dan refleksi diri. Jadi rekaman audio atau video atau CCTV-nya tidak diupload ke Sispena. Hanya saja dokumen-dokumen tersebut diupload secara terpisah. Untuk menyiapkan dokumen dan bukti kinerja, tentu kita harus memahami jenis dokumennya, menguasai struktur dan isi dokumen-dokumen tersebut. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, berpedoman kepada pelaksanaan akreditasi tahun lalu, terdapat sebanyak 58 jenis dokumen yang harus diunggah atau diupload di Sispena. Pada video kali ini, kita akan membahas 6 dokumen yang akan diunggah, yaitu dokumen nomor 17 atau saya beri kode dengan dok 17, yaitu laporan evaluasi diri dan refleksi diri. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 20. Kemudian dokumen nomor 18, laporan umpan balik dari siswa. Juga dokumen nomor 19, laporan umpan balik dari teman sejawat. Dan dokumen nomor 20, bukti daftar hadir atau foto atau bahan paparan kegiatan diseminasi hasil evaluasi diri. Keempat dokumen tersebut merupakan dokumen atau bukti dari butir kinerja nomor 20. Berikutnya, dokumen nomor 21, yaitu laporan kegiatan pengembangan profesi guru. Dokumen nomor 22, dokumen kegiatan diseminasi hasil pengembangan profesi guru. Dan ini merupakan dokumen atau bukti
dari butir kinerja nomor 21. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, mari kita lihat dokumen nomor 17, yaitu laporan evaluasi diri dan refleksi diri. Dokumen ini merupakan dokumen atau bukti kinerja dari butir kinerja nomor 20, yaitu guru melaksanakan evaluasi diri, refleksi diri, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerjanya. Perbaikan kinerja yang dilakukan secara berkala. Evaluasi diri adalah penilaian kinerja guru oleh pihak lain, yaitu oleh siswa, oleh teman sejawat, atau oleh kepala sekolah. Tujuan melakukan evaluasi diri adalah untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan kinerja sebagai guru. Salah satu cara melakukan evaluasi diri adalah dengan membagikan angket kepada responden, baik itu siswa atau teman sejawat. Hasil angket tersebut diolah dan disimpulkan sebagai sebuah laporan. Sedangkan yang dimaksud dengan refleksi diri adalah upaya guru untuk mengenali kekuatan dan kelemahannya dalam mengajar, untuk dilakukan pengembangan kompetensinya. Salah satu cara refleksi diri adalah dengan membuat rekaman mengajar atau audio. Kemudian rekaman itu diputar ulang, disimak, dan dianalisis. Hasil evaluasi diri dan refleksi diri itu dibuatkan laporannya. Laporan hasil evaluasi diri dan refleksi diri itu harus didiseminasikan atau dibagikan kepada teman-teman sejawat lainnya. Bisa disampaikan dalam satu pertemuan kepada guru-guru lain. Salah satu bentuk evaluasi diri di sekolah yang sudah dilaksanakan adalah penilaian kinerja guru atau PK guru yang menggunakan format atau aplikasi dari Kemdikbud untuk tahun 2020. Jika sekolah atau madrasah belum atau tidak melaksanakan PK guru dengan menggunakan aplikasi tersebut, mungkin bisa dilakukan lagi secara manual dengan mengadopsi butir-butir pertanyaannya. Dokumen yang diupload adalah laporan hasil evaluasi diri dan refleksi diri guru itu atau lampiran D dari 3 orang guru dengan mata pelajaran yang berbeda. Jadi itu contoh format penilaian kinerja guru yang menggunakan aplikasi dari Kemdikbud untuk tahun 2020. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, mari kita cermati dokumen nomor 18, yaitu laporan umpan balik dari siswa. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 20 juga, yaitu guru melaksanakan evaluasi diri, refleksi diri, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Dalam melakukan evaluasi diri, guru meminta umpan balik dari siswa tentang pelaksanaan pembelajaran. Salah satu cara mendapatkan umpan balik itu adalah dengan pembagian kuesioner kepada siswa. Bisa juga disertai testimoni dari siswa tersebut. Jumlah siswa yang mengisi kuesioner tentu tergantung kepada jumlah siswa atau murid yang diajar. Misalnya, kalau guru kelas di SD atau MI mungkin bisa semua siswanya, kalau muridnya tidak terlalu banyak. Sementara bagi guru mata pelajaran yang mengajar di banyak kelas, mungkin bisa diambil sampel secara proporsional. Bagi sekolah atau madrasah yang sudah melaksanakan PK guru dengan menggunakan aplikasi PKG 2020 dari Kemdikbud, tentu fasilitasnya sudah tersedia, itu dengan sudah menggunakan umpan balik dari siswa seperti contoh pada tampilan tersebut. Jadi sudah ada penilaian oleh peserta didik. Jadi sudah kelihatan apa-apa poin yang dinilai dan berapa nilai siswa pertama, siswa kedua, dan seterusnya, tergantung berapa jumlah siswa yang dijadikan sampel.
Sebaliknya, jika sekolah atau madrasah belum atau tidak melakukan PK guru dengan menggunakan aplikasi tersebut, mungkin bisa dilakukan lagi penilaian secara manual dengan mengadopsi butir-butir pertanyaannya. Butir-butir yang ditanyakan pada kuesioner terutama berkaitan dengan pembelajaran yang bisa saja dirinci, antara lain berkaitan tentang penguasaan materi oleh guru, kemahiran guru dalam mengajar, perilaku guru sehari-hari, hubungan sosial guru dengan peserta didik, dan lain-lain. Hasil pemberian kuesioner tersebut kalau diberikan lagi secara manual tentu diolah atau dibuatkan laporannya, ya miriplah dengan laporan penelitian, atau minimal ditampilkan hasil pengolahan data secara sederhana, misalnya dengan format berikut. Misalnya rekapitulasi hasil kuesioner, nama guru siapa, mata pelajarannya apa, jumlah respondennya berapa orang siswa, lalu pernyataannya, penguasaan materi oleh guru tersebut berapa, nilai akhir yang diberikan oleh siswa pertama, siswa kedua, siswa ketiga, dan seterusnya, tergantung berapa jumlah siswa yang dijadikan responden. Kedua, kemahiran guru dalam mengajar. Ketiga, perilaku guru sehari-hari, hubungan sosial dengan peserta didik, dan lain-lain. Lalu dokumen inilah yang diupload ke Sispena kalau belum punya aplikasi PK Guru. Tapi kalau sudah punya aplikasi PK Guru, cukup diupload resume hasil penilaian dari peserta didik untuk 3 orang guru dengan mata pelajaran yang berbeda. Baik, Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, selanjutnya kita lihat dokumen nomor 19 atau Dok 19, yaitu laporan umpan balik dari teman sejawat. Dokumen ini berkaitan dengan butir kinerja nomor 20 juga, yaitu guru melaksanakan evaluasi diri, refleksi diri, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Dalam melakukan evaluasi diri, guru meminta umpan balik dari teman sejawatnya tentang pelaksanaan pembelajaran. Salah satu cara mendapatkan umpan balik adalah dengan membagikan kuesioner kepada teman sejawat. Bisa disertai testimoni dari teman sejawat tersebut. Jumlah sejawat yang mengisi kuesioner tentu tergantung kepada jumlah guru atau PTK yang ada di sekolah madrasah. Misalnya, kalau di SD atau MI mungkin bisa semua guru dan PTK dijadikan responden. Sementara bagi guru mata pelajaran yang di sekolahnya banyak jumlah guru dan PTK dan mengajar di banyak kelas, mungkin bisa diambil sampel secara proporsional. Bagi sekolah atau madrasah yang sudah melaksanakan PK Guru dengan menggunakan aplikasi PKG 2020 dari Kemdikbud, tentu sudah tersedia hal ini seperti yang saya tampilkan ini. Tentu ini hanya halaman awalnya, tentu sampai halaman terakhirnya juga ada. Jika sekolah atau madrasah belum atau tidak melakukan PK Guru dengan menggunakan aplikasi tersebut, mungkin bisa dilakukan lagi penilaian oleh rekan sejawat secara manual dengan mengadopsi atau mengadaptasi butir-butir pertanyaannya. Butir-butir pertanyaan pada kuesioner terutama berkaitan dengan pelaksanaan tugas di sekolah yang bisa saja dirinci, antara lain tentang perilaku guru sehari-hari, hubungan guru dengan teman sejawat, dan perilaku profesional guru. Hasil pemberian kuesioner tersebut tentu diolah dan dibuatkan laporannya, ya miriplah dengan laporan penelitian, atau minimal ditampilkan hasil pengolahan data secara sederhana, misalnya dengan menggunakan format berikut. Jadi ada nama gurunya siapa, mata pelajarannya apa, jumlah responden berapa orang teman sejawat, lalu yang dinilai itu perilaku guru sehari-hari, hubungan guru dengan teman sejawat, perilaku profesional guru, dan lain-lain. Lalu ditampilkan jawaban rekan sejawat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang akan diupload tentu kalau yang menggunakan aplikasi tentu hasil dari penilaian tadi. Nah, kalau yang manual seperti yang kita perlihatkan tadi. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati,
Mari kita cermati butir kinerja nomor 20, yaitu bukti kegiatan diseminasi hasil evaluasi diri dan refleksi diri. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 20 juga, yaitu guru melaksanakan evaluasi diri, refleksi diri, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Jadi, hasil dari melaksanakan evaluasi diri, baik umpan balik dari siswa maupun umpan balik dari teman sejawat, atau kalau ada juga umpan balik dari kepala sekolah, dan hasil refleksi diri tersebut harus didiskusikan secara resmi atau didiseminasikan di sekolah. Sebaiknya ini difasilitasi oleh sekolah atau madrasah, misalnya pada pertemuan bulanan, pada lokakarya sekolah atau madrasah, atau pada momen-momen khusus yang disediakan oleh sekolah. Setiap kegiatan diseminasi itu harus didokumentasikan dengan bukti-bukti bahwa ada berita acaranya, ada daftar hadir peserta, ada makalah atau materi paparan atau PowerPoint-nya, atau ada foto-fotonya. Dan kalau bisa ada video juga tentu bagus sekali. Nah, dokumen yang akan diupload adalah bukti kegiatan diseminasi tersebut. Bisa berupa berita acara, daftar hadir, materi paparan atau PowerPoint-nya, dan foto-foto dari kegiatan diseminasi tersebut. Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang kita lanjutkan ke dokumen nomor 21, yaitu laporan kegiatan pengembangan profesi guru. Dokumen ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 21 juga. Jadi kebetulan nomor dokumen dan butir kinerja yang sama, yaitu guru melaksanakan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Kegiatan pengembangan profesi guru itu barangkali bisa kita bedakan atas dua. Ada yang sifatnya menerima atau reseptif, seperti mengikuti KKG atau MGMP, mengikuti pendidikan dan pelatihan baik itu secara daring ataupun secara luring, mengikuti seminar baik itu secara daring atau webinar ataupun luring. Nah, dokumen yang akan diupload adalah laporan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan. Jadi kalau ada KKG, laporan kegiatan KKG-nya. Kalau mengikuti MGMP, laporan kegiatan MGMP. Kalau ada diklat atau seminar, laporannya yang disertai dengan, kalau ada surat undangannya, itu ada surat undangannya, ada surat tugas, ada daftar hadir, dan simpulan paparan disertai foto kegiatan. Nah, kalau kegiatannya dilakukan atas inisiatif sendiri, mungkin juga bisa disertai. Kalau kegiatannya luring, tentu ada daftar hadir. Kalau kegiatannya daring, mungkin bisa berupa screenshot dari layar tersebut. Atau kalau ada sertifikat daringnya, tentu akan lebih bagus. Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke dokumen nomor 22, yaitu dokumen kegiatan diseminasi kegiatan pengembangan profesi guru. Dokumen yang akan diunggah ini merupakan bukti dari butir kinerja nomor 21 juga, yaitu guru melakukan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Tujuan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Sebagai bukti adanya peningkatan pengetahuan, adanya peningkatan keterampilan, serta peningkatan wawasan, tentu adalah dilakukannya diseminasi hasil pengembangan profesi kepada teman sejawat. Baik teman sejawat di lingkungan sekolah atau satu sekolah atau madrasah, bahkan kalau bisa dilakukan diseminasi kepada pihak-pihak di luar lingkungan sekolah atau di luar madrasah. Bentuk diseminasi pengembangan profesi itu bisa berupa mengadakan seminar atau diskusi ilmiah,
di mana pembicaranya adalah guru yang bersangkutan, atau menulis makalah, menulis artikel atau jurnal, dan kalau bisa yang lebih bagus lagi tentu menulis buku. Bisa juga bentuk yang lain-lain. Dokumen yang dihasilkan dalam bentuk produk hasil pengembangan profesi itu bisa seperti kita sampaikan tadi, bisa berupa buku yang sudah diterbitkan, punya ISBN ataupun belum ISBN atau belum diterbitkan, tidak masalah. Bisa juga berupa makalah yang sudah diseminarkan atau belum, bisa juga artikel yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan, atau bisa artikel yang dimuat pada jurnal tertentu, bisa berupa panduan, bisa juga minimal berupa PowerPoint atau PPT-nya dan lain-lain. Nah, dokumen yang diupload untuk nomor 22 ini adalah karya-karya hasil pengembangan profesi itu. Bisa berupa buku, makalah, artikel, jurnal, atau paparan dan lain-lainnya. Jumlah karya yang diupload tidak terbatas, tentu berapa yang memungkinkan, kecuali ada pemberitahuan lebih lanjut tentang jumlah dan jenisnya. Baik, Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita kali ini. Saya ingatkan kembali agar satu, dokumen-dokumen dan bukti kinerja yang akan diunggah tersebut disimpan dalam folder khusus yang mudah untuk menguploadnya. Kedua, semua dokumen dan bukti kinerja disimpan dengan format PDF. Dan kalau ada foto, itu disesuaikan resolusinya atau ukurannya untuk memudahkan menguploadnya. Tentu diperkecil, tidak terlalu besar. Jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan atau ada masalah dalam mengupload atau mengunggah dokumen ini ke Sispena, silakan hubungi tim IT Ban SM Provinsi yang bersangkutan. Saya ucapkan selamat bekerja dan saya doakan pekerjaan Bapak dan Ibu merupakan bagian dari dedikasi Bapak dan Ibu di bidang pendidikan. Dan hard copy dari dokumen-dokumen tersebut tetap disimpan dalam map butir kinerja pada map 1 sampai 35. Saya sampaikan bahwa terdapat beberapa video saya untuk membantu Bapak dan Ibu mempersiapkan sekolah atau madrasah menghadapi akreditasi. Selain video tentang dokumen yang akan di-upload, juga terdapat video-video tentang strategi memahami butir kinerja dalam IASP 2020. Sekali lagi, tonton terus IJ Nauman Channel. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.